kebutuhan pengurus di Kadin yang baru. Ini terkait dengan Ketua Umum Bapak Nindya Bakri yang menjadi Ketua Umum Kadin, di mana saat ini tentunya kita sebagai pengurus hari ini dilakukan pengukuhan sebagai pengurus Kadin di periode 2024 sampai dengan 2029 dengan tema yaitu tentunya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bu Hardini melihat Rapimnas ini, terutama Ibu merupakan salah satu pengurus juga Bu ya. Betul. Di Kadin ini sendiri Bu, apa sih yang sejatinya merupakan sebuah blueprint pemikiran, kan ada temanya tekan kemiskinan dan dorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas. Nah, kira-kira tahapan apa yang harus dilakukan terutama dalam koridor Kadin, Ibu sendiri sebagai salah satu pengurus di Kadin agar sesuai dengan tema tekan kemiskinan dan dorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas, itu aku Bu, dalam bentuk apa? Jadi tupoksi Kadin, memang Kadin adalah mitra pemerintah, yang mana Kadin itu fungsinya adalah sebagai mitra pemerintah yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1980, di mana sudah seyogyanya Kadin ini adalah harus hand in hand dengan pemerintah. Dan Kadin yang dipimpin oleh Mas Anindya Bakri ini tentunya mendapat sambutan dari pemerintah untuk segera bermitra untuk mewujudkan asta cita yang telah dicanangkan oleh periode kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Dalam hal ini dari asta cita perwujudannya yang menjadi prioritas fokus Presiden, yaitu pertama terkait dengan hilirisasi dari tidak hanya pertambangan tapi hilirisasi komoditi dan juga swasembada pangan, energi, dan juga mengenai air, dan yang utama yaitu mengenai ketahanan pangan untuk Indonesia. Dan yang luar biasa, Presiden kita akan mencanangkan untuk kemiskinan di angka 0%. Ini adalah menindaklanjuti keberlanjutan dari keberhasilan Bapak Jokowi yang kemarin telah mengentaskan kemiskinan di angka 0,8%. Sekarang di zamannya Pak Prabowo ini sangat luar biasa, targetnya adalah pertumbuhan 8% dengan angka kemiskinan 0%. 0% ya. Bu, sebagai petani pamungkas, harapan Ibu sehingga perwujudan asta kita dari Pak Prabowo yang terutama menekan angka kemiskinan sampai 0%, apa harapan Ibu sehingga program-program seperti yang Ibu utarakan, terutama program Pak Prabowo ini dapat terlaksana dengan baik, Bu? Nah, saya sudah menyampaikan bahwa akan ada swasembada di ketahanan pangan, energi pangan, tapi yang sangat luar biasa di sini adalah mengorkestrasi pertumbuhan potensi yang ada dimiliki di dalam negeri. Kalau kita mau pertumbuhan ekonomi yang bagus, sudah pasti akan berkontribusi meningkatkan ekspor Indonesia daripada bahan-bahan yang dimiliki dari sumber kekayaan alam Indonesia, karena kan Indonesia potensi luar biasa ya. Kita memiliki ada emas hijau, emas kuning, emas hitam, dan juga ada emas biru. Ini yang merupakan kolaborasi antara sinergi Kadin dan pengusaha, tentunya harus hand in hand untuk bekerja sama bagaimana mewujudkan ke angka 8%. Saya rasa angka 8% ini memang tidak mudah, tapi kalau kita bisa memulai dari sekarang dan kita kompak, saya yakin dengan apa yang dimiliki potensi Indonesia, dengan populasi kita yang sangat luar biasa, dan kita sudah terbukti melakukan pemilihan transisi presiden dengan smooth, saya yakin kita akan bisa mencapai di angka 8%. Ya, makasih banyak atas waktunya Bu Hardini, sukses terus.